kami, tapi karena kasih Kristus yang boleh menyelamatkan kami. Terima kasih. Maka saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan dan kebenaran firman, supaya kami bukan hanya memiliki keyakinan keselamatan, tetapi memiliki pengertian, memiliki pengetahuan, dan kami boleh menyampaikannya kepada orang lain, sehingga iman kami adalah iman yang dapat dipertanggungjawabkan, iman yang bukan sekedar mengatakan percaya, tapi iman yang dapat dipercayai oleh banyak orang yang lain. Terima kasih Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan menolong semua kami, sebab kami tahu tanpa Roh Tuhan yang telah menginspirasikan kebenaran firman Allah ini, kami tidak sanggup untuk memahami apa yang menjadi kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan. Maka berkatilah semua kami, sehingga kami boleh mendengar dan melakukan firman-Mu, hidup di dalamnya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur di minggu hari ini, sebab kita semua ada dalam pertolongan Tuhan, dalam keadaan sehat. Kita bersyukur Pak Vence Dondo Kambe juga sudah kembali dari rumah sakit. Kita tetap doakan ya, supaya Tuhan memberikan kesembuhan yang lengkap, yang sempurna. Juga saudari Yola juga sudah kembali. Kita tetap berdoa agar Tuhan tolong supaya dia bisa hasilnya baik ya, bukan cancer, bukan apa, sehingga hasil operasi itu adalah hal yang biasa saja dan dia dipulihkan. Baik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur minggu lalu kita sudah sama-sama merayakan apa yang dalam kalender gereja disebut Paskah. Ya, kita tahu Paskah, Pesah artinya yang dilewati, yang dilewatkan. Jadi dimulai dari Paskah orang Israel, sebab mereka sudah dipindah sekian lama dan Tuhan mendengarkan doa mereka dan Tuhan mau menyelamatkan mereka. Caranya yaitu Tuhan membedakan umat Israel dari umat Mesir. Maka semua umat Mesir, anak sulungnya dari manusia sampai binatang itu mati. Malaikat maut datang mencabut nyawa, tetapi di tengah-tengah keluarga rumah tangga orang Israel tidak ada satupun yang mati. Caranya apa? Domba disembelih, dagingnya nanti dimakan bersama dengan roti yang tidak beracun, tetapi darahnya dilabur atau dicat atau diteteskan di tiang pintu setiap rumah orang Israel. Itulah lambang, itulah simbol bahwa darah Kristus tercurah untuk penebusan dosa kita. Kita yang percaya, kita yang menerimanya, kita yang mengaku dosa, kita yang mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Maka minggu ini kita sampai kepada topik atau tema hidup kekal. Wah, ini sesuatu yang hanya bisa dipahami ya kalau kita percaya dulu ya. Ada orang selalu mau saya mengerti dulu ya, saya paham dulu baru saya percaya. Ini gaya Thomas ya, kita sudah belajar bersama dalam karunia-karunia Roh Kudus. Ini tipe Thomas. Tapi Tuhan mau kita percaya, maka kita akan mengerti ya. Mari kita akan membaca Yohanes pasal 3 ayat 16 yang merupakan ayat dasar kita untuk sama-sama belajar tentang hidup yang kekal. Kita mulai 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya ada kesalahan ketik ya. Beroleh hidup yang kekal. Nah, hari ini judulnya hidup kekal.
bertanya, apa sih hidup kekal itu? Kan gitu ya. Karena hidup kekal itu dari dulu dicari-cari orang. Ya. Agama apapun akan berbicara hidup kekal. Ya. Bahkan akhirnya raja-raja berusaha supaya mereka mendapatkan hidup kekal. Ada orang yang berupaya menciptakan obat-obat yang dapat membuat orang tidak mati. Mati juga. Ya. Ada orang melatih tubuh mereka supaya tubuh mereka tetap sehat. Mati juga. Apa itu hidup kekal? Ada yang katakan hidup selamanya. Ya. Ada yang mengatakan tidak mati lagi, berarti pernah mati. Ya. Ada yang katakan hidup bersama Tuhan. Tuhannya di mana? Mau bersama? Jangan-jangan Tuhan lagi, lalu kita ketinggalan. Jadi bukan hidup kekal. Ada yang katakan hidup yang senang. Ukurannya apa? Ya. Ada orang dapat 1 juta udah senang banget dia, udah hidup kekal dia. Tapi ada orang dapat 1 miliar rasanya kurang senang, kurang katanya, belum hidup kekal. Jadi apa ukurannya? Ada yang katakan hidup di sorga, cari-cari di peta nggak ada. Ya. Sorga di mana? Ada orang katakan hidup kekal itu tidak ada sakit, dan itu sebabnya banyak orang mencoba berbagai macam cara supaya tidak sakit. Ada orang katakan hidup kekal itu sukacita selalu. Jadi kalau ada suatu saat tidak sukacita, belum hidup kekal. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa itu hidup kekal sudah ada di pikiran manusia sejak dulu. Padahal dulu manusia diciptakan dalam kekekalan. Manusia diciptakan untuk tujuan kekal. Sayangnya setelah jatuh dalam dosa, manusia jadi bertanya apa itu hidup kekal. Manusia jadi lupa. Ya. Bukan karena sengaja melupakan, tapi memang sudah kehilangan hidup yang kekal itu. Maka ini kita harus mulai dengan pertanyaan, apa itu hidup? Iya kan? Semua lagi hidup ini? Hidup? Ya, kalau kita sebut demikian. Karena orang berpikir hidup itu karena dia sedang berpikir. Para filsuf katakan, aku berpikir, maka aku ada. Nah, kalau begitu, karena aku berpikir, aku hidup. Ada yang berkata bahwa hidup itu bergerak, betul. Coba kalau Pak Charles dulu terus di situ, semua sudah pulang kuncing itu, beliau masih duduk di situ. Kita akan sebut dia apa? Tidak hidup lagi. Jangan ya. Jadi seperti itu pastilah. Mungkin kita sampai tutup pintu nak tahu Pak Charles masih di sini kan? Ya, maka kita persilakan Pak duluan Pak. Ya, monggo duluan. Ya. Ada yang mengatakan orang itu disebut hidup kalau bernapas, betul. Kalau di IGD, ya, nafasnya berhenti, woi dokter cepat-cepat itu, langsung pasang alat, pasang ini, pasang itu. Jantung berhenti, langsung pakai pemicu jantung, ya. Karena hidup itu dalam konsep kita adalah bernafas, jantung masih berdetak. Hidup itu ada yang mengatakan berbicara. Kasihan dia yang nggak bisa berbicara karena hidup dia. Hidup itu ada yang mengatakan bertumbuh, dan hidup itu tidak mati. Betul juga, semua kita memenuhi syarat tadi. Tapi Kejadian 2 ayat 7 mulai akan membukakan bagi kita apa itu hidup. Mari kita baca bersama 2 ayat 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, apa itu hidup? Tuhan buat Adam dari tanah liat. Ya, dari tanah. Ya, karena tanah liat sekarang sudah jadi masalah. Ada orang tukang marah, maka dibilang kamu dibuat dari tanah sengketa. Ya, ada orang menakut, dibilang kamu diciptakan dari tanah kuburan. Maka kamu takut terus, ya. Ada orang itu selalu dia ngomong ini macam-macam, ya, mulut ember, ya. Kamu dibuat dari tanah lumpur, katanya, jadi bunyi-bunyi terus kan. Kita lihat, Tuhan ciptakan Adam dari tanah. Sudah hidup? Belum, tidak dikatakan demikian. Kapan itu hidup? Ketika Tuhan menghembuskan nafas
Ada yang katakan dikotomi atau terdiri dari dua bagian. Tubuh itu dari tanah dan ada roh. Maka manusia itu dari roh dan daging. Ada bilang enggak. Buktinya para psikolog katakan manusia itu dari tiga komponen. Ada tubuh yang kelihatan, ada roh dan ada jiwa. Ya, bicara, merasakan, jatuh cinta itu karena jiwa. Karena roh tidak pernah jatuh cinta. Ya kan? Maka di surga nggak ada lagi rasa jatuh cinta. Betul ya kasih ya. Jadi jatuh cinta cuma di bumi kan. Nanti kita di sana pahami dengan Ibu Sela bisa jadi jauh-jauhan, ya kan? Walaupun sudah kenal ya sudah nggak ada lagi rasa jatuh cinta ya. Ada yang mengatakan ada tiga komponen, betul juga. Maka kita perhatikan ketika Allah ciptakan dari tanah, lalu ada nafas hidup. Ketika dia hidup, dia mulai jadi bisa mikir, dia mulai bisa bergerak, dia mulai punya perasaan, maka ada jiwa. Dua komponen menghasilkan komponen ketiga, itulah jiwa. Maka yang harus ditebus itu pertama adalah rohnya, yang kedua jiwanya karena masih hidupnya, ya. Baru yang ketiga tubuhnya. Maka orang sakit kita perlu bawa dia ke rumah sakit. Kalau enggak ya mati juga, ya kan? Jadi tiga hal ini. Tapi ketika roh itu keluar dari manusia, maka apa yang terjadi? Jiwanya kemana? Habis hanya. Karena jiwa itu hanya ada kalau nafas Allah itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi jiwa itu banyak. Makanya tidak usah kita persalahkan. Ya pemikir-pemikir komunis, manusia kalau mati ya lenyap. Iya betul, jiwanya lenyap. Rohnya tetap. Karena nafas dari Allah, maka dia akan kembali kepada Allah untuk apa? Mempertanggungjawabkan. Jadi nanti yang ke surga atau ke neraka itu roh, ya, yaitu nafas Allah yang jadi roh manusia. Jadi memang betul para filsuf, para pemikir dulu berpikir bahwa segala sesuatu terpancar dari Allah. Tetapi kita sulit untuk dapat menjelaskan. Kalau begitu, ya, roh manusia yang asalnya dari nafas Allah itu, kalau begitu, nanti bagaimana? Nah, nanti bagaimananya tak usah tanya sekarang. Nanti kita tanya di sana, karena kita belum pernah ke sana. Nah, itu sebabnya kita lihat apa itu hidup. Ya, hidup itu bukan karena kita bekerja maka kita hidup, bukan sekarang kita kelihatan cantik, ya ganteng, bukan. Hidup itu dimulai daripada Allah sendiri. Maka kita akan menemukan apa itu hidup kekal. Kita akan berjumpa dengan kebenaran yang tidak ada di tengah-tengah dunia ini kecuali dibukakan oleh firman Allah. Ya, maka sekarang kita sampai kepada apa sih kekal itu kalau begitu? Karena tema kita hari ini hidup kekal. Maka apa yang pengertian kekal? Ya, mari kita baca Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ya. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan kata lain, kemarin, hari ini dan besok. Ya. Ada, sudah ada dan akan datang. Pada pengertian kekal, memang banyak sekali ayat Alkitab bisa kita jadikan referensi, tapi saya pilih satu ayat ini aja yang saya anggap lebih mudah untuk kita paham. Kekal berarti keberadaan tanpa awal, tanpa akhir dan tidak terikat oleh waktu. Mengapa? Karena di dalam Wahyu 1 ayat 8 ini mencerminkan upaya manusia untuk memahami apa itu kekal. Dan karena kita tidak punya kata untuk menjelaskan, Tuhan beritahu kepada Yohanes, ya, di Pulau Patmos, bahwa kekekalan itu adalah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Karena manusia tidak bisa mikir sebelum ada itu apa, yang akan datang sesudah yang akan datang apa. Ya. Maka dikatakan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
Awal startnya di mana? Kalau kita ikut lomba lari, ya ada start, ada finish. Tapi sebelum start apa? Sesudah finish apa? Maka kekekalan itu di luar kemampuan kita berpikir. Ya. Sehingga ada orang berpikir kekal itu mungkin ya 1000 tahun. Itulah Khairil Anwar. Ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena dia pikir kekal itu cuma 1000 tahun. Ada yang berpikir kekal itu selama-lamanya. Ketika ditanya selama-lamanya itu maksudnya apa? Ya. Sehingga orang berpikir kekal itu masih dalam pikiran manusia. Tetapi ketika Tuhan menginspirasikan, maka kita melihat kegagalan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan dan dihitung. Maka kegagalan itu luar biasa. Maka kamu hidup gagal, asik ya? Ya asik lah, iya kan? Tapi kalau hidup kekal di neraka, asiknya. Kita bilang selama-lamanya di neraka, masih ada lumayan, selama-lamanya jangan-jangan ada waktunya berhenti. Nah, kalau bicara selama-lamanya di surga kita senang, tapi selama-lamanya di neraka kan hidup kekal. Ya, kekal ini dalam pengertian tidak berhenti waktu tubuh kita mati. Nanti kita akan lihat kekekalan itu apa. Ya. Maka Bapak Ibu dan semua saudara, apa itu hidup kekal? Mari kita mulai melihat. Ya, apa itu hidup kekal? Di dalam pembacaan Alkitab tadi, maka kita melihat hidup yang kekal itu adalah pertama kehadiran Allah dalam diri manusia. Maka yang pasti, kalau dalam diri manusia itu yang hadir Lucifer tadi, nggak ada hidup yang kekal, yang ada kematian yang kekal. Kehadiran Allah, tapi kan belum spesifik. Ada orang bilang saya ada Allah dalam hidup saya. Ya. Ada orang katakan saya selalu datang kepada Allah. Ini belum spesifik. Ya. Semakin spesifik ketika dikatakan Allah menyertai. Matius 1 ayat 23. Kepada Yusuf dikatakan, berilah nama anak itu Yesus, sebab dialah yang akan menyertai umatnya, Immanuel. Ya. Ada yang kata, saya selalu disertai oleh Allah. Tidak tahunya yang menyertai dia kodam. Kodam katanya gitu ya. Ya, ada sesuatu makhluk asing yang ini yang menyertai. Ya, bukan apa. Lebih spesifik, apa itu hidup kekal? Maka mari kita baca Yohanes 3 ayat 36. Saya baca lagi kita. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, anak ini huruf besar, berarti bukan anak biasa-biasa, bukan anak presiden, bukan anak kaisar, tapi anak Allah, berarti Yesus. Apa itu hidup kekal? Berarti hidup kekal itu dimulai percaya Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal 5, saya bacakan bagi kita ayat 12 ya. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12. Saya bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jelas. Jadi percaya Yesus itu membawa kita memiliki hidup yang kekal. Dan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4 meneguhkan kita bahwa kehadiran Allah dalam diri manusia dimulai percaya kepada Yesus, dan kemudian Allah memberikan Roh Kudus kepada manusia. Jadi bukan Yesus yang menyertai kita dalam pengertian sehari-hari, tetapi Roh Kudus Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4 katakan begini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
berbunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi apa itu hidup kekal, saudara? Selalu berhubungan dengan Allah. Jadi orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah, walaupun sekarang cek tensi berapa? 120/80, normal gitu kan? Hidup dia, tapi bukan hidup kekal. Ya. Cek asal bukan berapa? 6. Oh, laki-laki kan? Wah, bagus, kata dokter ya. Tadi mana? Puasa dokter. Sudah periksa tadi, berapa gula darah puasa? 90 dokter. Oh, bagus sekali katanya. Di bawah 100 kan? Ya, gula darah puasa. Ya. Oh, hidup dia. Apa begitu yang dimaksud hidup? Sehari-harinya dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah, maka dia tidak memiliki hidup kekal. Dia akan mati. Ya. Yang tensi berapa? 200. Wih, bahaya ini. Nanti pecah pembuluh darah otak. Betul, pecah. Lalu mati. Ada hidup kekal? Ada. Kenapa? Percaya Yesus. Ya. Allah hadir dalam hidupnya. Allah menyertai dia. Dia menerima Roh Kudus. Mati. Tapi hidup kekal. Jadi hidup kekal itu jangan kita pikir adalah kalau mati baru hidup kekal. Pemikiran hidup kekal adalah ketika kita memiliki hubungan dengan Allah. Banyak orang nyanyi lagu terhubung. Tahu lagu terhubung ya? Ku terhubung denganmu. Wah, saya kalau sudah nyanyi lagu itu enak sekali. Ya. Kenapa terhubung? Apa betul? Gara-gara nyanyi lagu itu terhubung dengan Allah? Enggak, banyak orang bilang terhubung enggak, ya kan? Setiap hari saya terhubung dengan istri saya melalui apa? WA. Ya, WA. WA kan bisa pura-pura, ya kan? Terhubung itu hati dengan hati. Tanpa WA pun bisa terhubung, betul ya? Gimana ibu saya? Bisa ya? Jadi saudara, hidup kekal itu ketika ada hubungan dengan Allah. Dan hubungan itu hanya bisa terjadi kalau kita memiliki Yesus. Dan memiliki Yesus itu berarti karena kita bertobat mengaku dosa. Mengapa begitu? Adam ketika diciptakan, dia diciptakan untuk hidup kekal. Tapi karena pilihannya, waduh, memang kamu lihat saya mati? Enggak kan? Nah, itu manusia berpikir bahwa yang dimaksud mati itu fungsi-fungsi organ tubuhnya itu tidak ada lagi. Enggak bernapas, enggak bisa bergerak, enggak bisa memikir. Nah, itulah mati. Padahal bukan itu. Akhirnya Adam juga, oh iya ya, dia makan. Maka apa yang terjadi? Mereka tidak punya hubungan lagi dengan Allah. Sebenarnya sudah mati saat itu, karena tidak ada hubungan. Cuma tubuhnya belum mati. Mengapa? Terlanjur diciptakan untuk kekal. Jadi masa pakainya masih ada. Iya. Belum expire. Tadi untuk hidup kekal, tapi tidak lagi ada hubungan dengan Allah. Maka dia mulai menurun. Maka sekarang tidak ada lagi yang usianya 900 tahun. Turun terus. Di zaman daripada Raja Daud yang menulis Mazmur, hidup itu 70. Lebih daripada itu mulai ada kesengsaraan. Ya, harus tiap 2 minggu cek asam urat, gula darah, tiap hari harus tensi. Lama-lama, kalau sudah tahu gula darahnya begitu sudah terus tinggi, terpaksa saya sudah makan suntik, ya, insulin supaya stabil. Ya, seperti itu. Jangankan 70, ada yang baru. Kemarin bagaimana Pak Charles? Kita dua ngobrol bagaimana ya? Ada anak muda diantar mamanya, dipegang-pegang karena jalan sudah gini-gini, stroke. Belum 40 tahun kalau kita hitung itu Pak, ya betul ya? 20 tahunan ya. Bayangkan stroke. Artinya apa? Masa pakai tubuh ini semakin berkurang. Karena tidak terhubung lagi dengan Allah.
dengan Allah secara pribadi. Maka hidup kekal itu bukan nanti sesudah mati baru hidup kekal. Hari ini juga saudara, ketika saudara ada di dalam Yesus, hidup kekal sudah ada. Memang betul hidup kekal itu mengalami jeda waktu, ya. Tetapi sekarang jeda itu sudah dilenyapkan, dihapuskan ketika Yesus mati di kayu salib. Jeda itu sekarang, ya, kalau istilahnya dikasih pause, sudah tidak lagi, sudah langsung play lagi, ya. Setiap kita bisa kembali hidup dalam hidup kekal itu karena apa? Ketika Yesus mati di kayu salib, semua jeda kehidupan itu Dia selesaikan. Maka kita bisa kembali berhubung dengan Allah dan hidup kekal berjalan bersama kita. Hanya memang harus kita katakan juga ya, yang sudah punya hidup kekal tapi mulutnya bolojo. Makan aja semuanya, ya. Di Alkitab nggak ada kok larangan. Ya. Kamu hidup perjanjian lama ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Perjanjian baru semua tancap gas, ya. Akhirnya kita mengalami banyak penderitaan. Kalau mau tubuh kita expirednya lama, ya, kita juga harus jaga, ya kan? Ya, makanlah makanan yang sesuai. Kemarin Pak Charles dia sudah mulai khawatir karena tengkuknya sakit. Aduh, kenapa ya? Katanya. Jangan-jangan saya kolesterol gitu. Ayo Pak, saya bawa pergi kita cek. Dia dicek, dokter tanya, sudah cek periksa darah, kolesterol normal katanya. Kan langsung dicek. Kemudian mungkin Bapak kurang gerak-gerak leher, kurang olahraga. Bagaimana olahraga leher? Ya, kemudian ya, 1 hari atau 2 hari kemudian beliau WA saya, Pak, puji Tuhan, saya sudah sembuh. Ya, puji Tuhan. Berarti mungkin ya makanan bergorengan kurangi, ya, supaya jangan, atau mungkin ya memang perlu olahraga dan sebagainya. Bagaimana hidup kekal? Kita sudah baca bersama Yohanes 3 ayat 16 tadi. Maka mengalami hidup kekal dimulai kita percaya akan kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah tidak pernah menjadi musuh kita. Kitalah yang menjadikan Allah musuh. Allah itu selalu baik. Katakan amin. Amin. Allah tidak punya dendam sama saudara, lalu Dia mau bunuh saudara. Tidak. Dari dulu Allah itu mengasihi kita ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa. Itu sungguh amat baik. Saudara diberikan anjing masih kecil. Wah, saudara senang sekali, betul nggak? Karena lucu kan? Ya. Kami sekarang punya 3 anjing. Ya. Lalu terjadi diskusi, mulai mempertimbangkan. Karena timbul rasa kasihan. 2 ekor di rumah. Kalau mau keluar ada syaratnya. Ya. 1 ekor di luar, di belakang. Kalau mau masuk ada syaratnya. Akhirnya mulailah terjadi percakapan. Kesiannya yang di luar, selalu hanya lihat yang 2 ekor di dalam. Bagaimana? Ya tapi kan dia tidak mau itu. Kalau dia tidak bisa pipis di dalam, dia pasti di mana-mana sembarangan. Ayolah kita latih lagi. Udah ketuaan dia. Udah 8 tahun umurnya. Udah ketuaan baru mau diajar. Tapi ada yang katakan, masih bisa mungkin. Dia terlalu manusul. Karena dulu waktu di dalam rumah dia lompat sana lompat sini. Iya, kita dia kejar bukan untuk apa? Untuk jilat muka kita kan? Yang namanya anjing yang sayang tuannya. Lalu mulai dipikir-pikir, oke lah, nanti kita mandikan dia bagus-bagus, gunting kukunya, nanti kita bawa masuk dia di dalam rumah. Kita akan berlatih. Ya. Padahal kita manusia. Jangan-jangan anjing yang di luar, dia mulai berdoa, Tuhan berikanlah kasih Tuhan saya. Karena muncul rasa begitu, 2 di dalam, 1 di luar, nggak adil gitu kan? Apalagi Allah, saudara dia sangat peduli dengan kita. Tapi kita sudah lahir dalam keadaan tidak bisa percaya kepada orang lain. Kenapa? Waktu dia masih bayi, ya, tengah malam dia lapar, dia nangis, mamanya marah. Mamanya bangunkan bapaknya. Lihat tuh anakku
Kalau malam hari bapaknya susah tidur gara-gara disuruh siang hari, bapaknya galak, pukul istrinya dan sebagainya. Akhirnya dia mulai terbiasa hidup tidak bisa percaya orang lain. Makanya mulai tidak bisa percaya kasih Allah. Padahal Allah sungguh mengasihi manusia. Kalau Yohanes 3:16 kita mau bedah kalimat demi kalimat, kata demi kata, kita akan menemukan sebesar apa sih kasih Allah itu. Karena begitu besar kasih Allah, sebesar apa nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata kita. Ada yang mengatakan sebesar kasih Kristus di kayu salib. Ya, di kayu salib dia mengasihi kita. Tapi mengapa dia di kayu salib? Menanggung dosa kita. Dosa siapa? Dosa seisi dunia. Mereka lihat satu orang dia terima. Kalau itu komputer, ya lama sekali untuk 1%, 2%, karena dosa semua manusia dimasukkan kepada Yesus. Sampai dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab Yesus di tengah dunia, dia disertai oleh Roh Kudus. Suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu suara Bapa. Tapi yang turun menyertai Yesus itulah Roh Kudus. Dikatakan burung roh Allah turun seperti burung merpati. Sejak itu dia disertai Roh Kudus. Tapi ketika di kayu salib, ketika Allah Bapa enter, dosa mulai dimasukkan kepada Yesus. 1%, Roh Kudus belum pergi. Dia masih belum terlalu berdampak. Ketika mulai 50%, Roh Kudus tidak bisa tahan lagi. Namanya Roh Kudus. Lalu sekarang dosa masuk, kenajisan masuk, percabulan masuk, harus dipikul oleh Yesus. Maka Roh Allah tinggalkan dia. Makanya teriak. Dia tahu dia ditinggalkan. Itulah kasih. Tapi cuma sebesar itu kasih Allah. Saudara, tidak bisa didefinisikan kata besar kasih Allah. Itu sebabnya bagaimana mengalami hidup yang kekal, percayalah akan kasih Allah. Amin. Katakan, meskipun dosamu seperti timisi akan menjadi putih seperti salju. Ini kata-kata perbandingan. Bahwa apapun yang terjadi, percayalah Allah mengasihi kita. Nah, ketika kita percaya Allah mengasihi kita, segala tipu muslihat iblis akan berlalu dari hidup kita. Kita dapat percaya Allah itu kasih. Maka sesudah itu percaya kepada Yesus. Dikatakan di sana, ya, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya. Jadi bagaimana mengalami hidup yang kekal? Percaya kepada Yesus. Saudara percaya kasih Allah, puji Tuhan. Tapi Allah yang mana? Maka dijelaskan percaya kepada Yesus. Barulah terhindar dari kebinasaan. Binasa itu bukan mati. Binasa itu mengalami kematian kekal. Kita terhindar. Itu sebabnya dalam Injil Lukas 17 dikatakan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus mati dijemput malaikat langsung saat itu juga ada di pangkuan Abraham. Firdaus. Ya, bukan nama orang ya. Ini nama tempat bagi orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan. Tapi orang kaya ini tidak disebut namanya, cuma disebut dia selalu berpakaian jubah ungu. Wah, ungu itu lambang raja, lambang kemuliaan. Ya, hebat dia. Tapi detik itu juga dia langsung ada disebut alam. Ya, belum neraka, ya, alam. Ya, Hades. Ya, dia sudah di sana. Penderitaan. Ya, kehausan berarti panas tempat itu. Mungkin bukan panas, tapi memang tidak disediakan minum di situ. Tapi pastilah mau minum pakai apa? Sudah mati. Mau pakai mulut? Memang roh ada mulut? Nggak tahu gitu ya. Memang belum tahu. Nanti lah, ya kan? Tapi dikatakan nanti di surga kita memuji Tuhan. Puji-pujian kita pakai apa? Pakai mulut biasanya kalau di bumi ya. Tapi di surga pakai apa? Nggak tahu saya. Ya belum tahu. Karena kalau pakai mulut
bilang, Tuhan sebelum saya masuk surga operasi plastik dulu lah, ya kan? Biar wajah saya tambah ganteng, gitu ya. Sehingga Ibu Melda tak kenal saya lagi. Mulut saya bikin bagus, supaya kalau mau menjadi Tuhan mantap kan? Ya. Seperti itu. Jadi minta operasi plastik dulu sama Tuhan, diubahkan. Ya, bukan operasi plastik. Kalau Yesus katakan tubuh kemuliaan, seperti itu ya. Ya. Jadi terhindar dari kebinasaan, baru beroleh hidup kekal. Jadi kita diciptakan untuk hidup kekal, tetapi terjadi jeda, ada waktu. Karena apa? Karena belum ada keputusan. Ketika kita lahir, orang tua kita membuat kita tidak bisa percaya. Ketika kita lahir, kita tidak di dalam kasih karunia Allah. Ketika kita lahir, kita berada di tengah keluarga yang membenci juru selamat. Maka hidup kekal itu masih terjeda, masih dipaus, berhenti, belum bermain, belum mulai. Tapi ketika kita bertemu juru selamat, Yesus Kristus, maka hidup kekal itu kembali bergerak, berjalan. Dapat dihambat? Tidak bisa. Bahkan maut pun tidak bisa. Yesus sudah katakan dia mengalahkan maut. Maka saudara, percaya saudara saat ini sudah hidup kekal? Amin. Hidup kekal. Maka orang yang sudah hidup kekal, kita harus mencerminkan hidup kekal itu. Ya. Hidup kekal bukan dihitung daripada kondisi saat ini, ya, tetapi kondisi rohani kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Hidup kekal, tapi lewat kuburan ketakutan. Wah, itu bukan hidup kekal itu. Hidup kekal, beras tinggal 1 liter, wakilnya minta ampun. Nah, itu bukan hidup kekal. Hidup kekal adalah terhubung dengan Allah. Saudara sudah terkapar di rumah sakit, nafas tinggal satu-satu. Saudara tidak lagi dalam ketakutan, sebab terhubung dengan Allah. Ya. Kekhawatiran itu bukan tidak ada, tetapi kekhawatiran itu sudah dikalahkan oleh damai sejahtera Allah. Ya. Itu hidup kekal. Hidup kekal, dia tahu hidupnya kepada Tuhan, sehingga masa depan ada di dalam Tuhan. Ya. Maka hidup kekal adalah hidup di dalam Allah. Manusia diciptakan untuk hidup kekal, seketika terputus karena dosa, tapi berlanjut saat menerima Tuhan Yesus. Maka hidup kekal bukan setelah mati, tapi dimulai sejak Yesus ada di hidup kita. Mari kita salam satu dengan mulai. Hidup kekal nih. Ya. Ini yang terpenting. Ya. Mau mata kita begini kah? Mau mata kita begini kah? Mau kulit kita hitam kah? Putih kah? Rambut kita? Tidak penting. Itu kan casing. Ya. Tapi kita sudah memiliki hidup kekal. Maka sungguh kita dapat memuji Tuhan. Ketika Yesus bangkit dari kematian, kita rayakan dalam Paskah. Kita telah memiliki hidup kekal karena Kristus menjadi juru selamat kita. Itu sebabnya ada begitu banyak orang mencoba bagaimana tetap hidup kekal. Para ahli, ya, mereka coba menciptakan, membuat dari stem sel manusia, ya, dicangkokkan supaya kalau ada kerusakan jantung, pasang itu, masukkan itu, jantungnya beregenerasi lagi. Tapi semua itu kan tanah. Sudah dibilang dari tanah kembali ke tanah. Pasti mati kita. Tapi hidup kekal tidak bergantung kepada casing kita. Ya. Ya, kita seringkali belum siap untuk mati. Betul ya? Pastilah. Kalau bahan dikit-dikit kalau boleh, Tuhan tambah lagi 50 tahun. Ini lagi lucu-lucunya istri saya, Tuhan. Aku mau lihat dia bawa mobil. Lagi lucu-lucunya Tuhan, ya kan? Ya. Aku suka Tuhan dia. Kalau dia lagi menangis, ini lagi lucu-lucunya. Tuhan, anak saya nanggung belum menikah. Tuhan jangan dulu. Itulah kita, ya kan? Itulah kita. Mengapa? Kita sudah ada dalam hidup yang kekal, tapi kita
kita ingin lihat orang lain yang kita kasihi juga berbahagia. Amin. Ya. Waktu Ibu Melda pernah katakan begini, Pak, mungkin waktu kita sudah tidak lama lagi. Terpukul lagi saya. Waktu itu dia mengalami yang itu, kelenjar kita bening, dari masuk rumah sakit, sudah periksa dokter, aku ini ganas. Sangat, bukan cuma ganas Pak, sangat. MRI, waduh. Ya namanya kalau kita kelenjar kita bening ya, kalau cancer sudah mengalir kemana-mana. Ya, dipotong di sini, di tempat lain sudah ada. Kalau misalnya kanker kulit di bagian itu, ya kalau dia belum menyebar, ya di bagian itu. Lalu dia bilang, waktu itu baru bilang juga masih kecil. Ya. Jadi kalau aku sudah tidak ada, kalau kamu mau menikah lagi, stop, saya bilang. Saya dalam hati ini lucu-lucu nih. Dia mulai ngomong gitu, ini kita percaya kita punya Allah yang hidup, namanya Yesus. Kami keluar, kebetulan di belakang rumah itu ada sawah, sungai dulu ada sawah. Sawahnya agak tertutup, karena waktu itu kami dapat bibit pisang borobo. Kami tanam, dan ternyata subur sekali karena dekat sungai. Jam 9 dah kami keluar, duduk-duduk, lalu kita berdoa. Lalu doanya begini, sambil pandang langit. Bintang banyak sekali. Karena saat itu tidak ada awan, jadi bisa lihat bintang banyak sekali. Sambil melihat bintang, doa kami begini, Tuhan, di dunia ini lebih dari 7 miliar orang, dan semua pasti berdoa kepadamu. Tapi walaupun begitu banyak, Tuhan, dengarkanlah doa kami yang mungkin tidak lebih daripada doa yang lain. Tolonglah Tuhan, sembuhkanlah Tuhan. Tidak banyak kita berdoa, hanya dia bergabung dengan bintang-bintang di langit. Dia luar biasa. Begitulah jumlah manusia, miliar. Kemudian ada yang telepon, Kak, sudah cek lagi ke rumah sakit? Udahlah, dokter, terima kasih, obat penenang. Ya dia lah. Ya. Ayolah Kak, katanya. Ada satu suster di rumah sakit besar ini ya, kanker. Dia panggil Kak, ke Ibu Melda. Ayolah Kak, periksa lagi. Itu sudah sekian lama. Kan cuma minum-minum obat berat tadi. Datang periksa. Wih, dokter kaget. Dokter sudah nggak ada semuanya. Iya. Tuhan menyembuhkan. Maka hidup kekal itu bukan sakit atau bukan sehat. Hidup kekal itu adalah terhubung dengan Allah. Di dalam Tuhan Yesus. Terhubung. Jadi kita punya hubungan. Walaupun kita banyak kelemahan, kekurangan, yaitu casing kita. Ya. Orang yang tensinya tinggi, bisa lembut nggak dia? Monggo, silakan masuk. Enggak, pasti suaranya apa? Ya. Memang nggak punya mata. Akhirnya, kenapa? Kondisi fisiknya mempengaruhi jiwa. Jiwa kan yang berbicara, jiwa yang merasakan. Dia merasakan tubuhnya yang begitu tekanan luar biasa. Kemudian kadang-kadang jiwa berpikir untuk masalah-masalah, akhirnya dia mengalami depresi. Bisa jadi dia pendiam, dia hanya bicara seperti orang bodoh gitu ya, diam, karena terlalu banyak beban. Ya, seperti ini. Tidak hidup kekal. Ya, itu sebabnya kita yang memiliki hidup kekal mulai hidup dengan aturan-aturan kekekalan, yaitu firman Allah. Firman Allah. Maka saya dan saudara yang sudah memiliki hidup kekal, sekarang mulai dapat mengimpartasikan kekekalan itu kepada orang lain. Itu sebabnya, ya mari, bukan terpaksa, bukan dilatih, tapi ketika mulai menghidupi hidup kekal itu, wajah kita jadi berbeda. Dulu wajah perbudakan, sekarang menjadi wajah kerajaan. Ya kan? Dulu memberengut terus, omongannya ini itu terus, tapi sekarang berbeda. Mengapa? Di dalam kekekalan kita tahu Allah kita ajaib.
luar biasa. Ada kesakitan, puji Tuhan. Kita sembuh, puji Tuhan. Kita diberkati, puji Tuhan. Kita mengalami kesulitan, puji Tuhan. Sebab apa? Bukan lagi mengukur waktu sekarang. Itu sebabnya Paulus katakan penderitaan yang kita alami ini sementara. Ya, sementara. Maka dengan demikian setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya. Ya. Istri tidak bisa tolong suami. Kalau sudah bicara kekekalan, nggak bisa. Suami nggak bisa tolong istri. Nggak apa-apa. Nanti saya pegang tanganmu. Saya masuk hidup kekal. Nanti ku bawa kamu. Ya. Dia pegang terus tangan istrinya. Lalu dia mati. Dia pegang terus, nggak mau dia lepas. Istrinya masih hidup. Ya. Ketika dia tersadar, mana istriku? Dia lihat mayatnya pegang tangan istrinya, tapi tangannya nggak pegang lagi. Kenapa? Di dalam kekekalan terlepas semua. Iya, terlepas semua. Saya baca beberapa artikel penggalian, ya, kubur daripada raja-raja. Banyak sekali di dalamnya harta. Ya. Tujuannya apa? Supaya raja ini tidak berkekurangan di dunia sana. Nggak terbawa. Ketinggalan. Nanti kalau saya ketemu saya bilang, aduh ketinggalan. Yang menikmati orang lain. Tidak bisa. Maka kekekalan itu urusan pribadi. Nggak bisa kita wakilkan kepada siapapun. Nanti kamu masih hidup kekal, tolong ya bawa saya. Nggak bisa. Cuma yang bisa memberi jaminan cuma Yesus. Yesus menyatakan aku ya, ketika engkau masuk atau datang kembali, ya hari ini juga kau bersama dengan aku, ya di Firdaus. Cuma Yesus yang bisa begitu. Kita tak bisa. Urusan kekekalan, urusan pribadi. Ya. Lalu bapak kita, yang penting aku doakan dia terus pasti. Nggak bisa. Dia harus menerima. Dimulai dengan dia harus percaya kasih Allah sungguh-sungguh. Dia percaya kepada Yesus. Dia terhindar dari kebinasaan, bahkan dia oleh hidup kekal. Ya. Seperti itu. Anak saya nggak bisa. Dia masing-masing hidup kekal urusan masing-masing. Maka hari ini kita memahami dan kita percaya. Kita bisa jelaskan kepada orang lain dan kita percaya. Kita bisa menolong orang lain karena kita juga sudah mengalami hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Sebab dia hidup ada Yesus. Hidup jadi berkat sebab dia hidup. Maka hidup kita ini tidak berhenti di sini terus selama-lamanya. Saya merenungkan itu kadang-kadang ingin cepat-cepat pergi, tapi belum mau pergi. Ya. Masih ingin lihat ini dulu dan sebagainya. Kadang-kadang memikirkan hidup kekal, saya berpikir, ya, bagaimana di sana nanti? Apakah hidup saya sudah cukup untuk di sana disambut dengan baik? Karena ternyata nanti di sana ada penyambutan. Masuklah, hai hambaku yang setia. Kau telah setia dalam perkara yang kecil, aku memberikan kau perkara yang besar. Maka nanti di sana kita saling melihat. Waduh, Pak Johnson dia pendeta ya. Wah dia berkhotbah, dia layani orang konseling. Kok mahkotanya kecil ya? Nah, karena di sana yang diukur apa? Mahkotanya. Jangan-jangan mahkotanya cuma kecil gini. Gitu kan. Lalu ketemu dengan Pak Charles. Kenapa mahkotanya besar sekali ya? Padahal dia punya sekali sakit hati dulu. Karena aku dengar dulu dia begitu. Kenapa dia lebih besar? Padahal dia banyak sekali putus asa. Tuhan ubahkan dan dia jadi berkah. Ya. Bukan di gereja, mungkin di tempat lain. Ya. Baru saya ingat dia ya. Dulu waktu dia di bumi dia guru. Tiap tahun muridnya berganti. Berapa tahun dia jadi guru ya? Ribuan juga muridnya ya. Hebat Pak Beni ya, muridnya banyak. Lalu setiap angkatan muridnya ternyata 50% akhirnya dia layani bertemu Tuhan Yesus. Pantas mahkotanya besar ya. Kan kira-kira begitu. Lalu saya mulai buka-buka. Ya ternyata saya cuma bawa kepada Tuhan 100 orang. Karena saya
layani banyak sekali. Lalu saya baca catatan di bawah. Orang yang pernah dilayani 100.000, tapi yang dibawa kepada Tuhan cuma 100. Loh, kok cuma 100? Catatan, sisanya dibawa untuk diri sendiri. Ya, cilaka 13. Nggak dapat mahkota. Jadi hidup kekal, puji Tuhan, sama-sama. Tapi kita akan saya lihat satu dengan yang lain. Wah, ternyata sering mahkotanya lumayan. Ya. Ini sampai nilai kita di sana. Gak ada lagi iri hati, tapi mungkin klasternya beda. Iya. Yang mahkota kecilnya itu dapat tipe 21. Iya kan? Satu kamar, satu toilet, satu ruang tamu. Dapurnya bikin sendiri di belakang. Yang besar, wah dia dapat 2 lantai. Ya. Tulis luas tanah 320, luas bangunan 340, alamat. Jangan-jangan rumah Pak Hani yang lagi di ini. Kan luas bangunan 340 dulu lah. Karena mahkota besar berarti rumah besar. Tinggal seperti itu. Ini rumah hidup kekal sudah. Maka sekarang kita bukan mau melakukan kebaikan demi hidup kekal, tapi kita sudah dapat hidup kekal, maka hiduplah berbuat baik. Karena apa? Karena semakin banyak kita membawa jiwa kepada Tuhan, mahkota disediakan bagi kita. Kemudian satu saat waduh mahkota udah besar di sini, ternyata masih banyak lagi. Aduh Tuhan ini bikin repot. Tak cari dulu, tadi ikat mahkota yang lain. Mahkota yang lain diikat di bawah-bawah itu sebagai tanda. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat dalam hidup yang kekal, dan surga adalah tempat hidup yang kekal bersama dengan Allah. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Biarlah kami bukan hanya mengerti, percaya, tetapi kami hidup di dalamnya dan membagikannya bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, bersama dengan semua jemaat, bersama dengan orang-orang yang mengikuti melalui media sosial. Tuhan, biarlah firman Allah ini menjadi kebenaran yang membuat kami semakin bersuka cita kami hidup di dalam Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus Emerald Adventure. Tuhan, biarlah Kau berkati di dalam waktu-waktu yang ada ini, sehingga dia boleh diterapi dan dia semakin sehat, dan akhirnya dia kembali sebagaimana semula pada umurnya. Kami berdoa untuk hasil operasi daripada Yola, kiranya tidak ada masalah dengan bagian-bagian itu, sehingga itu adalah hal yang wajar, tidak ada kanker dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, berkati yang sakit Tuhan pulihkan kembali, sembuhkan. Tuhan berkati semua jemaatmu. Secara khusus kami berdoa untuk saudari Natalia yang nanti sore akan dibaptis dan akan menyatakan pengakuannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.